Hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Hai, sahabat angka dan data. Bangsa kita Indonesia diberkahi oleh beragam suku, agama, dan bahasa. Sayangnya, tidak semua terawat dengan baik. Sejumlah agama lokal kini mulai menghilang. Sementara bahasa daerah semakin dilupakan seiring terjadinya globalisasi. Beberapa bahasa daerah bahkan sudah punah karena tak pernah dilestarikan. Menurut data yang disampaikan oleh Jurnal Masyarakat dan Budaya sebagaimana dikutip dari Ethnologue Language of the World 2005, Indonesia memiliki kekayaan 742 bahasa daerah. Dari jumlah tersebut, sebagian sudah mengalami kepunahan seiring makin minimnya penutur. Bahkan baru-baru ini sebanyak 11 bahasa daerah di Indonesia telah punah. Berdasarkan catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud sejak 2017. Provinsi Maluku menjadi daerah yang paling banyak kehilangan bahasa daerah, yaitu sebanyak 9 bahasa. 2 bahasa lainnya berasal dari Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Adapun 11 bahasa daerah yang baru saja punah di Indonesia yaitu Bahasa Tandia Papua Barat, Bahasa Mawes Papua, Bahasa Kajeli atau Kayeli Maluku, Bahasa Piru Maluku, Bahasa Moksela Maluku, Bahasa Palumata Maluku, Bahasa Ternateno Maluku Utara, Bahasa Hukumina Maluku, Bahasa Hoti Maluku, Bahasa Serua Maluku, dan Bahasa Nila Maluku. Terjadinya hal ini karena sudah kehilangan penuturnya, di mana bahasa-bahasa tersebut hanya dipakai oleh mereka yang berlanjut usia, sedangkan anak cucu mereka sudah tidak tahu lagi. Tak hanya Indonesia, bahkan UNESCO memperkirakan sekitar 3.000 bahasa lokal atau bahasa daerah dari berbagai negara akan punah di akhir abad ini. Status terancam punah mengartikan semua penutur bahasa berusia 20 tahun ke atas dan jumlahnya sedikit. Sementara generasi tua tidak berbicara dalam bahasa daerah kepada anak-anak atau di antara mereka sendiri. Kajian itu dilakukan melalui pengamatan terhadap penggunaan atau penutur bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, di perkantoran, di sekolah-sekolah, di pusat-pusat kegiatan ekonomi, pada kegiatan ritual, tradisi budaya, dan kegiatan agama. Berikut ini 42 bahasa daerah yang berstatus terancam punah selanjutnya yang dilansir dari Kemendikbud, liputan6.com, dan tirto.id. 4 bahasa diantaranya tak hanya terancam punah, tapi sudah sangat terancam punah atau kritis. Dengan penutur bahasa tersisa antara 10-30 orang saja. Bahkan saking sudah sangat langka penuturnya, beberapa bahasa daerah ini baru kita dengar. Bahasa daerah apa sajakah itu? Langsung saja. 12. Provinsi Jambi. Provinsi Jambi akan mengalami satu kepunahan bahasa daerah, yaitu bahasa daerah Bajau Tungkal. Bahasa Bajau Tungkal, penuturnya berada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. 11. Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu bahasa daerah di Provinsi Sumatera Selatan terancam punah, yaitu bahasa Lematang. Dituturkan di beberapa desa dari 8 kota Kabupaten Sumatera Selatan, yaitu Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Lahat, Muara Enim, dan Banyuasin. 10. Pulau Jawa, khususnya Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Ada satu bahasa daerah yang akan punah atau terancam punah di Pulau Jawa, yaitu bahasa Petjo atau bahasa campuran Belanda Jawa Betawi yang disebut bahasa Petjo. Penutur dari bahasa ini sebagian berada di kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya.
9. Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi yang baru saja dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur atau menjadi provinsi termuda di Indonesia ini memiliki satu bahasa daerah yang terancam punah, yaitu bahasa Lengilo, di mana penuturnya berada di Kabupaten Nunukan. 8. Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat memiliki satu bahasa daerah yang akan terancam punah, yaitu bahasa Mandar. Penuturnya berasal dari Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Majene. 7. Provinsi Sulawesi Selatan. Bergeser ke provinsi tetangga dari Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Di provinsi ini terdapat satu bahasa daerah yang akan terancam punah, yaitu bahasa Konjo. Penutur dari bahasa Konjo ini tersebar di Kabupaten Bone, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Sinjau. 6. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat satu bahasa daerah yang akan terancam punah, bahkan tidak hanya terancam punah tapi berstatus sangat terancam atau kritis, yaitu bahasa Reta. Penutur dari bahasa Reta ini berada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. 5. Provinsi Maluku Utara. Provinsi yang terletak di timur Indonesia ini memiliki dua bahasa daerah yang terancam punah selanjutnya, yaitu bahasa Melayu Bacan yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan dan bahasa Ibo. Bahasa Ibo ini terletak di Kabupaten Halmahera Barat penuturnya dan tidak hanya terancam punah tapi sangat terancam atau berstatus kritis. 4. Provinsi Papua Barat. Provinsi yang beribu kota di Manokwari ini memiliki 3 bahasa daerah atau 3 bahasa lokal yang akan terancam punah menurut Kemendikbud, yaitu bahasa Irarutu yang dimana penuturnya berada di Kabupaten Fakfak, kemudian bahasa Durian Kere yang tersebar di 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Tambrau, Kabupaten Maibrat, dan Kota Sorong. Dan yang terakhir bahasa daerah yang akan terancam punah di Provinsi Papua Barat yaitu bahasa Mansim Borai. Penutur bahasa Mansim Borai ini berada di Kabupaten Manokwari. 3. Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi yang beribu kota di Manado ini memiliki 5 bahasa daerah yang akan terancam punah menurut data dari Kemendikbud, yaitu bahasa Lolak yang terletak atau penuturnya berada di Kabupaten Bolaang Mongondo yang terletak di ibu kota Kabupaten Bolaang Mongondo yaitu Lolak. Kemudian bahasa Ratahan di mana penuturnya berada di Minahasa Tenggara atau Kabupaten Minahasa Tenggara tepatnya di ibu kota Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu Ratahan. Kemudian ada bahasa Sangihe Talaut di mana penuturnya tersebar di 2 kabupaten di wilayah Nusa Utara yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaut. Kemudian yang keempat bahasa Minahasa di mana penuturnya berada di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Utara. Dan yang terakhir bahasa Ponosakan Belang di mana penuturnya berada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan kelima bahasa ini merupakan bahasa daerah yang terancam punah di Provinsi Sulawesi Utara. 2. Provinsi Maluku. Provinsi yang kaya akan rempah-rempah ini memiliki 7 bahasa daerah yang terancam punah. Ketujuh bahasa daerah tersebut yaitu bahasa Emplawas yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, kemudian bahasa Kaibobo di mana penuturnya berada di Kabupaten Seram bagian barat,
Kemudian bahasa Paulohi, di mana penuturnya berada di Pulau Seram, yang mencakup Seram bagian barat, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Seram bagian timur. Kemudian ada bahasa Salas, penuturnya berada di Seram bagian timur. Ada juga bahasa Hulung, di mana penuturnya hidup di Kabupaten Maluku Tengah. Dan ada juga bahasa Samasuru, penuturnya juga berasal dari Kabupaten Maluku Tengah. Dan yang terakhir bahasa Meher. Bahasa Meher ini tidak hanya terancam punah, tapi berstatus sangat terancam atau kritis. Penuturnya berada di Kabupaten Maluku Barat Daya. 1. Provinsi Papua. Provinsi Papua menjadi provinsi dengan begitu banyak atau paling banyak bahasa daerah yang akan terancam punah selanjutnya. Provinsi yang memiliki bahasa daerah yang begitu kaya dan indah. Nah, ke-18 bahasa daerah yang terancam punah menurut data dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Kanum, penuturnya hidup di Kabupaten Merauke. Kemudian bahasa Kayu Pulau, di mana penuturnya berada di kota Jayapura. Kemudian bahasa Kembra, penuturnya berasal dari Kabupaten Keerom. Kemudian bahasa Kwerisa, penuturnya berada di Kabupaten Jayapura. Kemudian bahasa Masep, penuturnya berada di Kabupaten Sarmi. Kemudian ada bahasa Mlap, di mana sebagian besar berada di Kabupaten Jayapura penuturnya. Kemudian ada bahasa Morori, penuturnya berada di wilayah selatan dari Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Merauke. Kemudian bahasa selanjutnya yang terancam punah di Provinsi Papua yaitu bahasa Namla, di mana penuturnya berada di Kabupaten Keerom. Kemudian ada bahasa Tobati, penuturnya di Kabupaten Jayapura. Bahasa Woria, penuturnya berada di Kabupaten Waropen. Bahasa Mander, penuturnya berada atau hidup di Kabupaten Sarmi. Ada juga bahasa Usku, penuturnya berasal dari Kabupaten Keerom. Dan ada juga bahasa Makleu, penuturnya berada di Kabupaten Merauke. Kemudian bahasa Buku, penuturnya berasal dari Kabupaten Sarmi. Kemudian ada bahasa Dubu, penuturnya berasal dari Kabupaten Keerom. Ada juga bahasa Podena, penuturnya berasal dari 3 daerah di Provinsi Papua atau tersebar di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Dan ada bahasa Buru Makop, penuturnya berasal dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Dan yang terakhir, bahasa ini tidak hanya berstatus sebagai terancam punah, tapi berstatus kritis atau sangat terancam punah, yaitu bahasa Saponi, penuturnya berasal dari Kabupaten Waropen. Nah, sahabat angka dan data, setelah kita mengetahui ke-42 bahasa daerah yang terancam punah selanjutnya, berikut ini ada beberapa faktor yang menyebabkan punahnya bahasa-bahasa daerah di Indonesia tersebut. Baik seperti bencana alam, perang, genosida, serta dominasi ekonomi, politik, dan budaya. Menurut data yang disajikan oleh Badan Bahasa Kemendikbud.go.id, faktor penyebab terjadinya kepunahan bahasa antara lain dapat kita bagi ke dalam 4 faktor. Faktor yang pertama, faktor ekonomi. Misalnya seperti kemiskinan yang terjadi di pedesaan yang memicu terjadinya urbanisasi. Ketika sampai di kota, mereka akhirnya melupakan bahasa daerah dan lebih banyak menggunakan bahasa yang umum digunakan di kota tujuan. Faktor yang kedua yaitu faktor dominasi budaya oleh masyarakat mayoritas juga berpengaruh, seperti bahasa mayoritas dan bahasa negara di dalam pendidikan dan kepustakaan yang mengakibatkan terpinggirnya bahasa daerah atau bahasa lokal. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor politik, juga dinilai menjadi pemicu, misalnya kebijakan pendidikan yang mengabaikan bahasa daerah serta kurangnya pengakuan atau larangan terhadap penggunaan bahasa minoritas dalam kehidupan masyarakat. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor sikap juga dinilai berpengaruh, misalnya stigma yang menganggap bahwa minoritas identik dengan kemiskinan, buta huruf, dan penderitaan, sementara bahasa mayoritas dinilai sangat lekat dengan kemajuan. Ya, sahabat angka dan data,
Itulah dia ke-42 bahasa daerah di Indonesia yang terancam punah selanjutnya. Bahkan 4 diantaranya sangat terancam punah atau kritis. Semoga melalui video ini, kita bersama pemerintah terus berjuang melestarikan bahasa daerah sesuai wilayah kita masing-masing melalui komunikasi, pembelajaran, penerbitan buku kamus bahasa daerah, maupun profil bahasa daerah, serta sosialisasi. Dengan harapan semoga ke depan bahasa daerah yang punah semakin berkurang, agar dapat mempertahankan keragaman bahasa di Indonesia yang luar biasa. Cintai bahasa pemersatu bahasa Indonesia dan lestarikan bahasa daerah, karena itulah yang menjadi kekayaan budaya kita yang akan diteruskan oleh anak cucu kita di masa depan. Sekian dan terima kasih.